Apa itu golongan transisi? Golongan transisi adalah kelompok unsur yang terdapat di blok D dalam tabel periodik, yaitu unsur yang memiliki elektron valensi di subkulit D yang tidak penuh. Unsur-unsur ini biasanya memiliki sifat logam, seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik, titik nilai yang tinggi, serta kemampuan membentuk berbagai bilangan oksidasi. Golongan transisi mencakup unsur seperti besi, tembaga, dan seng yang sering digunakan dalam industri dan katalisis karena sifat kimianya yang khas, termasuk kemampuan membentuk senyawa kompleks. Ciri-ciri golongan transisi yang pertama, elektron valensi D di subkulit D tidak penuh. Unsur ini memiliki elektron di orbital D yang belum terisi penuh. Yang kedua, bersifat logam, keras, kuat, dan memiliki titik leleh serta titik didih yang tinggi. Yang ketiga, konduktor listrik dan panas yang baik karena sifat logamnya. Yang keempat, membentuk berbagai bilangan oksidasi, contohnya besi bisa Fe2+ atau Fe3+. Yang kelima, membentuk senyawa kompleks atau dapat mengikat ion lain membentuk kompleks. Yang keenam, senyawa berwarna. Banyak senyawa transisi berwarna, contohnya Cu2+, biru, atau MnO4- ungu. Yang ketujuh, bersifat katalis atau banyak digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia, misal Fe dalam Haber proses. Selanjutnya kita akan memahami senyawa Fe. Besi Fe adalah unsur kimia dengan nomor atom 26 yang termasuk dalam golongan transisi dan berada di periode 4 tabel periodik. Besi merupakan logam keras berwarna abu-abu keperakan dan bersifat ferromagnetik, sehingga dapat ditarik oleh magnet. Unsur ini sangat penting baik dalam industri maupun kehidupan biologis. Kelimpahan Fe. Besi termasuk salah satu unsur paling melimpah di bumi. Sekitar 5% dari kerak bumi terdiri dari besi. Besi banyak ditemukan dalam bentuk biji besi seperti hematit atau Fe2O3 dan magnetit atau Fe3O4, serta terdapat dalam tanah, air, dan organisme hidup, contohnya seperti komponen hemoglobin dalam darah. Selanjutnya ada kegunaan Fe. Besi banyak digunakan dalam industri dan konstruksi untuk pembuatan baja dan logam paduan, alat bangunan, jembatan, kapal, dan kendaraan. Selain itu, besi juga digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti panci dan pisau, serta dalam bidang medis sebagai suplemen zat besi. Beberapa senyawa besi juga berperan sebagai katalis dan bahan magnet. Selanjutnya kita akan memahami sifat Fe. Besi memiliki titik leleh tinggi yaitu 1538 derajat Celcius dan titik didih tinggi 2862 derajat Celcius. Secara kimia, besi dapat bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat atau Fe2O3XH2O. Besi memiliki bilangan oksidasi +2 dan +3 dan dapat membentuk senyawa kompleks yang berwarna seperti FeSO4 berwarna hijau dan FeCl3 berwarna coklat. Pembuatan Fe. Besi diperoleh dari biji besi melalui proses tanur tinggi atau blast furnace, di mana biji besi dicampur dengan kokas C dan batu kapur atau CaCO3. Kemudian dipanaskan hingga besi cair dipisahkan dari kerak atau slag. Reaksi utamanya adalah Fe2O3 plus 3C menjadi 2Fe plus 3CO. Baik, selanjutnya ada kromium atau Cr. Adalah unsur kimia dengan nomor atom 24 yang termasuk dalam golongan transisi dan berada di periode 4 tabel periodik. Kromium merupakan logam keras, berwarna keperakan keabu-abuan, dan memiliki titik leleh tinggi. Unsur ini terkenal karena kemampuannya membentuk lapisan oksida yang melindungi logam sehingga tidak mudah berkarat, serta digunakan luas dalam industri logam dan warna. Selanjutnya, kelimpahan Cr. Kromium termasuk logam yang cukup melimpah di kerak bumi, terutama dalam bentuk biji kromit atau FeCr2O4. Kromium jarang ditemukan dalam bentuk unsur bebas dan sebagian besar diperoleh dari tambang biji kromit. Selanjutnya ada kegunaan Cr. Kromium digunakan untuk melapisi logam lain agar tahan karat atau chromium plating, membuat paduan baja tahan karat atau stainless steel, dan dalam pembuatan pigmen warna seperti krom oksida hijau.
Selain itu, kromium juga digunakan sebagai katalis dalam beberapa reaksi kimia industri. Selanjutnya ada sifat CR. Kromium adalah logam keras dengan titik leleh tinggi, sekitar 1907 derajat Celcius dan titik didih 2671 derajat Celcius. Secara kimia, kromium dapat membentuk beberapa bilangan oksidasi, yang paling umum +2, +3, +6. Senyawa kromium berwarna cerah seperti Cr2O3 hijau dan K2Cr2O7 orange, serta bersifat korosif terutama pada bilangan oksidasi +6. Kromium juga bersifat tahan terhadap korosi karena lapisan oksida pasif dari permukaannya. Selanjutnya, pembuatan CR. Kromium diperoleh dari biji kromit melalui proses peleburan dengan kokas dalam tanur tinggi. Biji kromit dicampur dengan bahan produksi dan dipanaskan sehingga kromium logam terpisah dari getaran. Reaksi umumnya adalah FeCr2O4 plus 4Al menjadi 2Cr plus 2FeAl2O4. Pengertian Ag, perak Ag adalah unsur kimia dengan nomor atom 47 yang termasuk dalam golongan transisi dan berada di periode 5. Tabel periodik, perak merupakan logam lunak berwarna putih, mengkilap, dan sangat konduktif terhadap listrik dan panas. Unsur ini banyak dimanfaatkan dalam industri, perhiasan, dan bidang elektronik karena sifat kimianya yang khas. Selanjutnya, kelimpahan Ag. Perak termasuk logam yang relatif langka di kerak bumi. Biasanya ditemukan dalam biji perak, emas, tembaga, atau seng. Kandungan perak alami di kerak bumi hanya sekitar 0,00007%, sehingga biasanya diperoleh melalui proses ekstraksi dari biji logam lainnya. Dan kegunaan Ag, perak banyak digunakan untuk perhiasan, koin, dan peralatan rumah tangga seperti sendok dan piring. Selain itu, perak digunakan dalam elektronik dan fotografi karena daya konduksi listrik dan sifat reflektifnya. Senyawa perak juga digunakan dalam obat-obatan antiseptik dan katalis dalam beberapa reaksi kimia. Selanjutnya, sifat Ag. Perak memiliki titik leleh 961 derajat Celcius dan titik didih 2162 derajat Celcius. Logam lunak dan mudah ditempa. Perak bersifat stabil secara kimia, tetapi dalam bereaksi dengan sulfur membentuk Ag2S. Menghitam, perak memiliki bilangan oksida +1 dan dapat membentuk senyawa kompleks. Selain itu, perak bersifat sangat konduktif terhadap listrik dan panas, menjadikannya logam penting di industri elektronik. Dan yang terakhir, pembuatan Ag. Perak biasanya diperoleh dari biji perak melalui proses pirometalurgi atau hidrometalurgi, sering bersamaan dengan ekstraksi tembaga atau timah biji, digiling, dipanaskan, atau direaksikan dengan sianida atau asam nitrat untuk memisahkan perak murni. Reaksi utama salah satu metode adalah 2Ag plus NaO3 menjadi 2AgNO3 plus H2. Emas atau Au adalah unsur kimia dengan nomor atom 79 yang termasuk dalam golongan logam transisi yang berada di periode 6 pada tabel periodik. Emas merupakan logam mulia yang berwarna kuning mengkilap, sangat lunak, mudah ditempa, dan tidak mudah bereaksi. Unsur ini terkenal karena sifatnya yang tahan korosi dan bernilai tinggi, sehingga banyak digunakan dari zaman kuno hingga modern. Yang kedua, ada kelimpahan Au. Emas merupakan unsur yang cukup langka di kerak bumi. Dengan kelimpahan sekitar 0,004 ppm, emas biasanya ditemukan dalam bentuk logam murni atau sebagai campuran dengan perak dalam mineral elektron. Emas juga terdapat dalam biji seperti kuarsa berurat emas, pirit atau FeS2, empirit atau FeAAS, dan beberapa mineral sulfida lainnya. Di alam, emas tidak mudah teroksidasi sehingga sering dijumpai sebagai butiran bebas di sungai. Yang ketiga, ada kegunaan Au. Emas digunakan terutama untuk perhiasan karena kilau dan ketahanannya terhadap korosi. Dalam industri,
Emas digunakan pada komponen elektronik seperti konektor dan chip karena merupakan konektor listrik yang stabil. Emas juga digunakan sebagai instrumen investasi dalam bidang medis untuk alat kesehatan tertentu, serta sebagai katalis dalam beberapa proses kimia. Yang keempat, ada sifat AU. Emas memiliki titik leleh 1064 derajat Celcius dan titik didih 2856 derajat Celcius. Logam ini sangat lunak, mudah ditempa dan tidak bereaksi dengan oksigen maupun air sehingga tidak berkarat. Emas dapat larut dalam aqua regia membentuk HaUCl4 dan memiliki bilangan oksidasi +1 dan +3 dalam senyawanya. Dan yang terakhir ada pembuatan AU. Emas diperoleh dari biji melalui penghancuran, penggilingan, dan ekstraksi menggunakan proses sianidasi, di mana emas larut dalam NaCN membentuk kompleks sianida. Emas kemudian diendapkan menggunakan serbuk seng dan dimurnikan melalui peleburan atau elektrolisis hingga diperoleh emas murni. Reaksi utamanya adalah 4AU plus 8NaCN plus O2 plus 2H2O menjadi 4NaCN2 plus 4NaOH. Selanjutnya ada Copernicium atau Cn adalah unsur kimia dengan nomor atom 112 yang termasuk dalam golongan 12 tabel periodik dan blok D. Unsur ini merupakan logam super berat yang sangat radioaktif dan hanya bisa dibuat secara artifisial di laboratorium. Copernicium tidak ditemukan di alam dan termasuk unsur sintesis yang stabilitasnya sangat rendah. Selanjutnya ada kelimpahan Copernicium. Copernicium tidak memiliki kelimpahan di bumi karena tidak ditemukan secara alami. Semua atom Cn yang ada dihasilkan melalui reaksi nuklir di laboratorium, sehingga jumlahnya sangat sedikit dan hanya bisa diamati selama beberapa detik sampai isotopnya meluruh. Yang ketiga adalah kegunaan Cn. Hingga saat ini, Copernicium tidak memiliki penggunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Unsur ini hanya digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama untuk mempelajari unsur super berat, struktur inti atom, dan sifat kimia yang dipengaruhi oleh efek relativistik. Selanjutnya ada sifat Cn. Copernicium diperkirakan memiliki sifat logam, namun karena efek relativistik pada unsur super berat, sifat kimianya bisa berbeda dari homolognya di golongan 12 seperti merkuri, seng, atau kadmium. Unsur ini kemungkinan sulit teroksidasi, sangat volatil, dan hanya ada di dalam bentuk alam selama isotopnya belum meluruh. Selanjutnya ada pembuatan Cn. Copernicium diperoleh melalui reaksi fusi nuklir di laboratorium, misalnya dengan menembakkan inti seng 70 ke inti timbal 208 untuk menghasilkan isotop Cn277. Isotop yang dihasilkan bersifat radioaktif dan meluruh dengan cepat melalui peluruhan alfa atau fisi spontan, sehingga eksperimen kimia pada unsur ini sangat terbatas. Reaksi umumnya pada Cn adalah Cn plus Cl2 menjadi CnCl2. Ini masih diprediksi belum diteliti lebih lanjut. Baik, untuk kesimpulannya, golongan transisi adalah unsur logam di blok D, tabel periodik yang memiliki elektron valensi di sekulit D, tidak penuh, bersifat keras, konduktif, mampu membentuk bilangan oksidasi lebih dari 1. Senyawa kompleks dan seni berwarna, contohnya besi atau Fe yang melimpah dan digunakan untuk baja dan alat rumah tangga. Kromium atau Cr yang tahan korosi dan digunakan untuk stainless steel, perak atau Ag, dan emas atau Au yang lunak konduktif serta digunakan untuk perhiasan dan elektronik, serta Copernicium atau Cn, unsur sintetis super berat yang radioaktif dan hanya digunakan dalam penelitian ilmiah. Golongan ini menunjukkan keragaman sifat fisik dan kimia yang penting dalam industri maupun ilmu pengetahuan.